Kasih tahu sebelah kiri kananmu, Bapa sangat mengasihimu. Dalam beberapa waktu ini kita terus belajar satu hal, yaitu tentang kelahiran baru atau lahir baru. Katakan sebelah kiri kanan, lahir baru. Ya. Jadi ini sangat penting karena kalau kamu tidak mengerti dan memahami konsep lahir barunya Bapa kita yang hidup itu, teman, maka akan begitu sukar dan sulit kamu menjadi orang Kristen sejati. Katakan sebelah kiri kananmu, kamu akan begitu sukar dan sulit menjadi Kristen sejati. 1, 2, 3. Ya, kenapa? Karena kamu dan saya sangat membutuhkan namanya proses kelahiran kembali atau lahir baru. Ini bukan soal Anda harus pindah dari satu organisasi kepada satu organisasi. Seperti banyak orang di dunia kekristenan bilang, oh itu gereja lahir baru, ini gereja lama, itu gereja lahir baru. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Yang lahir baru itu bukan organisasinya, manusianya. 1, 2, 3. Ya, organisasinya tetap sama, tapi kalau manusianya tidak lahir baru, berarti yang bermasalah organisasinya atau manusianya? Ya, manusianya. Coba lihat sebelah kiri kanan. Jadi target lahir baru daripada Bapak kita adalah manusia. 1, 2, 3. Ya. Oke, kita baca dulu Yohanes 3 ayat 5 sampai 6 sebagai dia punya dasar pembelajaran kita hari ini. Oke, ini kita baca dari awal dulu ya, dari ayat 1 sah. Supaya kau jangan bingung, ini tiba-tiba jawab Yesus begitu tuh. Oke. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ini seorang pemimpin agama Yahudi loh, jangan main-main. Ia datang pada waktu malam kepada Yasa atau Yesus dan berkata, Rabi, ya. Jadi mereka memanggil kita punya Bapak itu selalu dengan sebutan, ya, tidak pernah fi nama, tidak pernah. Jadi sebutan nama Yesus atau Yasa kita itu baru saja kita di sini yang setelah ini. Tapi di zaman itu para rasul dan semua orang di sekelilingnya Yasa kita atau Tuhan Yesus itu selalu memanggil dia dengan kata apa? Rabi. Kenapa? Jadi kalau saya jelaskan supaya kamu mengerti kenapa sebutan Rabi itu tidak sembarangan orang itu pakai. Atau disematkan ke semua orang yang karena dia pelayanan jadi langsung jadi Rabi, tidak. Jadi kamu bisa lihat dalam Alkitab itu teman, kehidupan kita pun Tuhan Yesus itu hanya hidup dalam usia yang ditulis dalam Alkitab itu umur 8 hari dan usia 12 tahun dan usia 30 tahun. Jadi ada 3. Usia 8 hari, usia 12 tahun dan usia 30 tahun itu yang ditulis. Tetapi setelah itu tidak ada. Usia 13 tahun sampai usia 29 atau 30 tahun kurang itu tidak ada. Tetapi ada catatan sejarah. Catatan sejarah itu sangat memungkinkan bahwa kehidupan Tuhan Yesus di usia 13 tahun sampai usia 29 tahun itu adalah sekolah. Kasih tahu sebelah kiri kanan, sekolah. Ya, jadi kalau orang tua suruh sekolah dari zaman itu ikut teladannya Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Omong kuat-kuat. Jadi kalau pemalas sekolah berarti sedang melawan. Coba lihat sebelah kiri kanan. Siapa yang pemalas sekolah, pemalas kuliah, pemalas kerja tugas. Kayaknya dia bukan muridnya Bapak kita. Coba kasih tahu coba. Ya. Jadi Anda harus bertobat semua di sini. Sekolah rajin semuanya. Ada yang sudah tamat sekolah atau amin. Ada yang masih kuliah atau amin. Ada yang baru mau masuk sekolah, amin. Itu kurutu dong baru masuk sekolah itu. Ya, jadi Anda pahami ini pahami dulu ya. Jadi kisah kita punya Bapak ini di kehidupan dia di 13 tahun, umur 13 sampai umur 29 tidak tercatat dalam Alkitab, tapi dalam sejarah itu ada. Kemana? Sekolah dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Kasih tahu sebelah kiri kanan, sampai kuliah. SD, SMP, SMA sampai kuliah, 1, 2, 3. Nah, lihat saya, lulusan dia adalah lulusan terbaik di sekolah teologi. Kalau sekarang bilang sekolah teologi, paling itu sekolah Yudaisme, salah satu lulusan terbaik itu namanya Yesus ini, Yasa kita. Dalam bahasa Ibrani kan Yasa. Yesus ini sudah ke Eropa. Kasih tahu sebelah kiri kanan, Indonesia dan ke Eropa-Eropaan. Jadi Jesus. Ya, kalau kita di Afrika bilang Jesus. Ya toh? Lihat sini, lihat. Jadi ketong
Mereka dalam budayanya mereka tidak fi'i nama. Jadi kenapa dia dipanggil rabi? Karena memang dia telah berhasil menyelesaikan dia punya studi. Dan diberi gelar rabi. Itu gelar kakak, rabi. Berarti orang-orang yang telah selesai studi di dalam Yudaismenya mereka menjadi pemimpin umat atau pemimpin agama waktu itu. Jadi kita punya bapak ini luar biasa. Kenapa? Karena dia juga pemimpin agama secara Yudaisme. Makanya dia sangat dihormati. Dia sangat dihargai. Kamu bisa pernah dengar melihat ketika dia masuk dalam bait suci atau sinagoge. Kemudian dia ambil kitab Taurat dan dia membacakan dan menjelaskan isi daripada kitab Taurat. Dan tidak ada satu orang pun yang melarang. Karena memang dia punya statusnya rabi. Dia telah mampu menyelesaikan semuanya itu dengan benar. Dia punya gelar itu resmi. Dia punya titel. Kalau sekarang bilang sekolah teologi STH. Kemudian ada titel di depan namanya pendeta. Atau pastor begitu. Coba lihat sebelah kiri kanan. Dulu rabi. Ya. Jadi sangat dihormati, jelas. Sangat dihargai, yes. Makanya tidak ada orang fi'i nama, Yesus, tidak ada. Orang panggil ya, rabi. Begitu. Kan tulisannya ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Itu kan ceritanya ini yang penulis ini. Tetapi lihat dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu. Jika Allah tidak menyertainya. Terus ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak. Baca ini sama. 1, 2, 3. Yesus berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat. Wow, kasih tahu sebelah kiri kanan, lu tidak dilahirkan kembali, lu tidak bisa lihat. Apalagi masuk, 1, 2, 3. Lu hanya lihat saja sudah bisa, lihat ini kerajaan Allah ini sudah bisa. Apalagi Oke, bisa mengerti kakak Cesar di belakang? Lihat saja sonde, apalagi masuk. Bisa mengerti Hendro? Ya. Jadi jangan terlalu semangat melayani tapi otak hati tidak bersih. Percuma. Ya toh, betul tidak Doni? Amin. Baca lagi Doni kuat-kuat ini semua. 1, 2, 3. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ini pertanyaannya bagus sekali. Kenapa? Tidak masuk di akal. Karena pernyataannya Tuhan Yesus bilang apa? Lu harus dilahirkan kembali. Kalau lu tidak dilahirkan kembali, lu tidak akan pernah bisa melihat kerajaan Allah. Apalagi masuk. Lihat saja sonde. Artinya apa? Benar-benar tidak layak. Oke. Bisa nangkap sampai di sini? Nikodemus pikir-pikir, ini bagaimana caranya beta harus terlahir kembali. Beta sutua bangka model begini nih. Beta harus masuk dari rahimnya siapa? Apakah perempuan siapa yang boleh mengorbankan dirinya kalau dia robek dia punya rahim kemudian beta masuk di dalam. Nikodemus kan begitu pikirnya. Makanya ada pertanyaan begini. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan? Kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Makanya Yesus jawab ayat yang kelima. Lihat kita baca ini ayat-ayat dulu ya. Jawab Yesus 2, 3. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Lihat, tadi bilang terlahir baru lihat. Tidak bisa lihat. Kalau lu sudah terlahir kembali, lahir ke mana nih? Kalau tidak terlahir dari air dan dari roh, lu tidak akan pernah bisa masuk. Ini sudah levelnya berbeda. Tadi baru dia ungkapkan, kalau lu tidak terlahir kembali, lu tidak akan pernah bisa melihat kerajaan Allah. Sekarang dia memperjelas lagi, kalau lu tidak terlahir dari air dan roh, lu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tadi masih samar-samar, sekarang semakin jelas dan lebih jelas. Lu harus terlahir dari air dan roh, baru bisa masuk. Kalau sudah masuk otomatis bisa lihat. Setuju katakan amin. Ayat yang ke-6. 2, 3. Apa yang dilahirkan adalah daging
Dan apa yang dilahirkan dari roh, garis bawahi ini pernyataan ayat 6. Karena targetnya Bapa kita adalah dilahirkan secara spirit atau dilahirkan secara roh. Tetapi prosesnya lewat air. Oke, bisa nangkap sampai di sini? Prosesnya lewat apa teman? Lewat air. Air di sini bukan soal baptisan secara fisik. Mau lu baptis percik ke, lu mau baptis selam ke, lu mau baptis kecil anak, kau tua, kau apa segala macam. Itu urusan Anda di gereja Anda masing-masing. Yang kita mau bahas di sini adalah air yang diinginkan oleh Bapa itu punya makna seperti apa. Supaya lu semua yang ada di sini jadi orang Kristen, orang Katolik benar-benar hidupnya sungguh-sungguh mencintai Bapa kita. Setuju katakan amin. Sungguh-sungguh hidup melakukan perintah hukum dan ketetapannya. Itu yang diinginkan oleh Bapa. Ini bukan soal agama mana yang masuk kerajaan surga, mana yang sonde. Kasih tahu sebelah kiri kan. Tidak ada satu agama pun di muka bumi ini yang bisa membawa engkau masuk surga. 1, 2, 3. Yang kedua, tidak ada satu gereja, organisasi pun, persekutuan doa manapun yang bisa membawa kamu masuk surga. Tidak ada. Yang bisa bawa kamu kepada dia, iman percayamu kepada dia yang kudus dan benar. Karena imanmu yang menyelamatkanmu, bukan organisasi gerejamu atau komunitasmu atau persekutuanmu atau agamamu. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jadi cintai penciptamu, bukan mencintai organisasimu. 1, 2, 3. Iya, cintailah penciptamu. Setuju katakan amin. Iyalah, cintai dia. Kasihilah dia. Karena dia yang harus kamu cintai. Karena itulah yang menyelamatkan kamu dan saya. Setuju katakan amin. Tidak ada jalan lain untuk bisa membawa kamu kembali kepada dia yang kudus sebenar. Hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Atau dalam bahasa Ibrani, Yasa kita. Tidak ada yang lain. Kasih tahu sebelah kiri kan. Tidak ada jalan yang lain. Hanya melalui dia. 1, 2, 3. Nah, sekarang dia kasih tahu jalannya. Caranya lu bisa kembali kepada dia itu seperti apa? Pelayanan. Hah? Sekarang saya tanya, pelayanan yang banyak. Sampai lu capek, sampai lu infus kiri kanan. Kemudian sampai lu mau pingsan. Sampai lu lupa diri. Ya, aktivitas semua gereja lu ada, habis ketemuannya foto tuh pasti lihat lu muka saja. Misalnya, pokoknya pelayanan di persekutuan doa mana ada dia. Semua dia, dia dan dia dan dia. Coba lihat sebelah kiri kanan, kasih kesempatan yang lain. Masanya kamu orang seterus. Kan begini, itu maksudnya saya kasih kamu supaya ada orang tuh gila pelayanan, tapi dia tidak membenahi diri dia untuk masuk dalam sebuah proses untuk lahir baru. Ada orang yang menganggap bahwa saya sudah nyaman di gereja saya atau komunitas saya. Saya merasa bahwa saya di sini nih, saya bisa menjadi orang yang lebih. Amin. Tetapi kau menganggap remeh orang lain, kau juga salah. Kau menganggap remeh komunitas yang lain, kau juga salah. Kau menganggap kau punya gereja, agamamu lebih baik dari orang lain, kau juga salah. Ukuran apa yang kau pakai untuk mengukur orang lain, ukuran itu juga yang dipakai Tuhan untuk mengukur diri kamu. Jadi tidak usah ukur mengukur ini, setuju katakan amin. Ukurlah dirimu, makanya Alkitab bilang apa? Ujilah dirimu. Selidikilah aku ya Tuhan. Ujilah aku ya Tuhan. Apakah aku ini setia? Apakah aku ini benar-benar tunduk kepada Engkau? Apakah aku ini benar-benar taat kepada hukum dan ketetapanmu? Atau hanya tiap hari hanya cuma komentar orang pun hidup. Coba lihat sebelah kiri. Kasih turun itu balok di lubuk mata dulu baru lihat selumbar di mata orang. 1, 2, 3. Iya, jangan cuma lihat orang punya hidup saja. Tapi Anda tidak pusing dengan Anda pun diri. Lihat sebelah kiri, perbaiki diri. Ya, oke. Yang pertama teman-teman, saya ingin mengingatkan supaya teman-teman tahu. Semua kamu dan saya di sini terlahir oleh karena keinginan laki-laki dan perempuan. Ingat. Kita semua ini terlahir oleh karena birahi, oleh karena hawa nafsu. Papa dan mama kita, makanya hamil kita pun mama, lahirlah lu dan saya. Tidak ada orang mau bersetubuh di situ, kita berdua. Tidak ada. Itu penuh dengan hawa nafsu saja. Itu penuh dengan birahi. Ingat sekali lagi, penuh dengan apa kakak? Birahi, hawa nafsu. Makanya Alkitab bilang apa? Setiap manusia yang terlahir, atau yang lebih ekstrim itu dalam Mazmur berapa itu dibilang begini Mazmur. Dalam aku dikandung di dalam dosa. Ada yang tahu? Mazmur 51 ayat yang ke-7. Kamu lihat di sini, semua kita tuh terlahir dari dosa. Mazmur 51 ayat yang ke-7. 2, 3. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung
Omong kuat, 1, 2, 3. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Dalam kesalahan aku diperanakan. Anda bisa tahu artinya apa? Tubuh yang kau punya hari ini dan saya punya hari ini itu tubuh yang penuh dengan dosa. Sekalipun lu terlahir ini belum berbuat dosa, tetapi di dalam kesalahan engkau diperanakan. Di dalam kandungan ibumu itu kau sudah punya dosa. Dalam dosa aku dikandung, dalam dosa. Kenapa dalam dosa? Karena manusia ini bisa melahirkan ini karena birahi. Hubungan laki-laki dan perempuan. Makanya hamil melahirkan kamu dan saya. Astaga. Makanya Anda dan saya butuh proses lahir baru. Kelahiran baru kamu dan saya itu adalah proses di mana kamu terlahir oleh karena keinginan Bapa. Bukan lagi karena birahi. Tetapi karena kehendaknya Bapa kita. Setuju, katakan amin. Amin dulu. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Harus lahir baru. Kalau tidak bisa. 1, 2, 3. Harus lahir baru. Karena tubuh kita ini tetap penuh dengan dosa. Tubuh kita ini penuh dengan kesalahan. Hai. Makanya lu pergi ke gereja, pergi ke persekutuan. Otak kotor, mulut kotor, telinga kotor, mata kotor, hati kotor, kaki kotor, tangan kotor. Coba lihat sebelah kiri. Dah dolek, 1, 2, 3. Kotor. Iya tuh. Mulut kotor, mulut ke ember tuh. Orang ada cerita nih, percaya lu nih cerita di isi hati. Lu mulai cerita di satu kompleks ini, maka semua orang suka di ini anak sudah mah. Padahal Anda tuh yang sangat dipercaya. Kasih tahu sebelah kiri kanan, jaga rahasia orang. 1, 2, 3. Itu mahal, kasih tahu mahal sekali. Amin. Bisa nangkap sampai di sini guys? Bisa mengerti? Jadi kita semua diperanakan dalam apa? Kesalahan. Dikandung dalam apa? Dosa. Lahir manusia penuh dengan keinginan daging. Tadi seperti yang kamu baca Yohanes tadi. Apa yang terlahir dari daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Apa yang lahir dari roh ya dia berasal dari roh dan berpikir hal-hal yang dari roh. Ini daging, semua kita daging. Bilang sama dirimu. Makanya penuh dengan birahi, keinginan, hawa nafsu. 1, 2, 3. Yo, bersihkan diri dulu. Setuju, katakan amin. Pertanyaan saya, ada yang pernah bisa membersihkan diri sendiri? Tidak bisa. Lu butuh Bapa, setuju, katakan amin. Lu butuh firmannya, sabdanya. Karena itu yang membersihkan kamu. Nah, saya masuk lebih dalam lagi ya. Ingat, air di sini bukan soal baptisan secara apa? Fisik. Amin. Tetapi air di sini saya mau bicara soal pemurnian. Katakan sebelah kiri kananmu. Air sebagai proses pemurnian atau cikal bakal kamu nih hidup nih. Memurnikan kamu. 1, 2, 3. Oke. Saya memulai bicara air ini karena sebagai proses seorang lahir baru. Saya mau membawa kamu kepada sesuatu kata air ketuban. Supaya kamu semakin mengerti. Kenapa dengan air ketuban? Di dalam rahim seorang ibu membungkus seorang bayi itu pasti dengan air ketuban. Coba slide buka. Saya tidak tahu secara kesehatan tapi saya dipimpin oleh Roh Kudus untuk menulis ini supaya kamu menggampangkan kamu mengerti. Bahwa ketika seseorang itu masuk dalam proses lahir baru kan lewat air. Dan saya bilang di sini air adalah proses pemurnian. Kamu seolah-olah sementara masuk dulu di dalam proses pertama ini. Di janin mulai muncul kembali. Muncul lagi ya. Air ketuban dalam istilah medis disebut apa kakak? Amnion. Kuat, amnion. Lihat, dia memiliki fungsi yang sangat penting dalam kandungan. Sangat penting. Sonde ada air ketuban kakak, mati bayi, mati ya. Bisa biru, bisa hitam, bisa mati. Air ketuban sangat penting. Sekarang saya tanya kak, saya mau bawa kamu, ini kita bawa kamu punya pemikiran, masuk kembali nih, set. Kan tadi Nikodemus tanya, bagaimana beta sutua begini beta mau masuk di rahim ibu lagi kembali? Tidak, kau harus masuk dalam air. Air yang mana di sini? Ini disebut dengan proses pemurnian kakak. Lu masuk, kamu nih sekarang punya posisi seperti janin. Amin. Ketika kamu berkata, kamu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Kamu seperti janin. Bukan orang langsung disebut orang manusia baru, enggak bisa. Kamu baru disebut janin.
Baru disebut manusia yang mau mengalami perubahan hidup. Baru disebut manusia yang baru mau memiliki, baru mau lahir begitu. Ini belum proses lahir, Kak. Kita semua ini masih ada dalam satu proses disebut dengan di dalam air ketuban ini. Bisa nangkap sampai sini, saya bawa kamu punya pemikiran ini. Ini bayi, ini air ketuban di dalamnya. Ini bayi ada dalam air ketuban, itu kita. Ini proses pemurniannya kita ada di sini. Ini kita masih di sini. Kita belum belum. Kalau kau sudah keluar berarti sudah jadi manusia baru. Ini belum, Kakak. Semua kita masih dalam proses pemurnian. Makanya saya kasih gambaran itu, ilustrasinya adalah seperti seorang bayi di dalam rahim ibu, di dalam yang dibungkus dengan air ketuban. Air ketuban sangat penting selama dia masih dalam kandungan. Satu, melindungi janin dari benturan. Proses hidup kamu sangat penting supaya kamu tahu mana yang bisa kau silih, mana yang tidak. Mana yang lobang, mana yang tidak. Kamu sudah tahu, makanya butuh air. Karena itu proses pemurnian buat kamu. Seperti air ketuban, dia melindungi janin dari benturan. Baca. Yang kedua, memungkinkan janin itu bergerak bebas. Tapi yang pertama saya lihat, air ketuban bertindak seperti bantalan alami. Menyerap guncangan dan tekanan dari luar. Sehingga janin tetap aman di dalam rahim. Anda butuh proses, tapi ada yang melindungi Anda. Namanya Tuhan Yesus. Setuju, katakan amin. Dia yasa kita. Dahsyat sekali. Anda mau kena tempeleng, Anda jatuh, dia angkat lagi. Anda kena benturan, dia angkat lagi. Anda buat kesalahan, dia ampuni kamu. Dia terus memproses kamu. Dia terus mengizinkan proses dalam kamu. Dia seperti ini. Air ketuban seperti bantalan. Supaya kamu tidak sampai tergeletak. Supaya kamu tidak sampai keluar dari jalurnya dia. Tidak. Dia terus menjaga kamu. Dia terus melindungi kamu, terus. Padahal kamu sedang diproses. Kamu masih dalam proses seperti janin, seperti bayi. Makanya lu minta apa saja langsung dia kasih. Tuhan tolong saya, karena lu seperti bayi. Yang belum keluar, masih ada dalam perutnya ibu kamu. Bawa imajinasi kamu, saya bawa kamu punya pemikiran imajinasi masuk nih, set. Wih, berarti sekarang proses hidup saya seperti ini ya. Makanya kalau saya masih bisa bernafas. Saya masih bisa memuji Bapa. Saya masih diizinkan untuk melayani dia. Gila, padahal saya punya masalah terlalu banyak, saya punya himpitan terlalu luar biasa. Tapi kok saya bisa melewati satu persatu. Ada hantaman, ada himpitan, ada semua hal yang saya lakukan. Tetapi kok saya tetap ada sampai detik ini. Gila, saya seperti seolah-olah mau lari dari dia. Tapi dia tetap menarik saya. Seperti saya ada di dalam satu yang disebut dengan air ketuban. Dia terus melindungi kamu sedemikian rupa, Kakak. Supaya lu pada waktunya, lu akan terlahir dengan selamat. Setuju, katakan amin. Yang kedua, memungkinkan janin ini bergerak bebas. Gerakan janin sangat penting untuk perkembangan otot dan tulang. Jadi proses hidup kamu itu membentuk diri kamu. Membentuk pola pikir kamu. Membentuk daya juang kamu. Setuju, katakan amin. Tanpa proses dalam hidup kamu, kamu tidak akan pernah punya jiwa semangat juang. Kamu tidak akan punya semangat untuk menjadi seorang tentara, seorang pahlawan. Tidak ada. Dapat masalah sedikit, ciut. Dapat gertak sedikit, now. Coba lihat sebelah kiri kananmu, sudah dipakai. Makanya butuh apa, teman? Butuh proses, butuh tekanan. Karena itu yang membuat kamu semakin hari semakin kuat. Amin. Kasih tahu, proses dalam hidup kita adalah pembentukan untuk kita semakin kuat dalam pola pikir, dalam daya juang. 1, 2, 3. Yang berikut kamu lihat, air ketuban itu untuk apa? Untuk menjaga suhu tetap stabil. Suhu apa, Kakak? Oh, stabil, bos. Air ketuban membantu menjaga suhu tubuh janin tetap hangat dan stabil. Meskipun suhu luar tubuh ibunya itu benar-benar berubah-ubah, Kakak. Sebentar dingin, sebentar panas. Tapi dia di dalam air ketuban tetap, Kakak. Sekalipun musim ini terus berlalu, Kakak. Seperti lagu tuh. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah buat kamu. Kamu tetap stabil. Doni masih bisa foto-foto. Walaupun pemalas berdua tapi tetap foto. Masih bisa bernafas. Mau celaka sudah jadi celaka. Artinya apa? Tuhan masih sayang tuh. Karena Doni masih ada di dalam rahim. Belum terlahir menjadi manusia baru ini. Makanya masih dijaga sedemikian rupa. Jangan heran kamu betul-betul dijaga oleh Bapak saya.
Kamu betul-betul dilindungi, dipelihara sedemikian rupa. Tujuannya untuk apa? Targetnya sekarang baru kami mengerti. Supaya kamu terlahir menjadi manusia baru. Kita semua masih ada dalam air ketuban ibu kita ini. Makanya kamu semua di proses itu dahsyat sekali. Dan dia tetap menjaga kamu tetap stabil. Dan akhirnya kamu tidak meninggalkan Bapa. Dalam proses kan kadang-kadang kecewa dan Tuhan, beta kecewa. Tuhan, kenapa Tuhan tolong yang lain? Beta sonde, beta tiap hari supaya layanan pal datang naik gunung turun gunung. Beta kadang-kadang ditolak, kadang-kadang beta tidak dihargai. Kadang-kadang beta juga kenapa yang lain berdoa langsung? Kadang-kadang kita seputus asa. Kadang-kadang ketong suka kecewa dengan Tuhan. Tapi kehangatan kasih Bapa itu membuat kamu tetap stabil dengan Bapa. Kamu tidak terkurang sedikit pun, berkurang sedikit pun cintamu kepada Dia yang kudus dan yang benar. Setuju, katakan amin. Kan buktinya kau sondelari toh, amin. Walaupun itu laki-laki kasih tinggal sama kau, walaupun itu perempuan kasih tinggal sama kau, walaupun dia mengecewakanmu berkali-kali lipat, berkali-kali. Tapi cintamu tetap abadi buat Tuhan Yesus. Kasih tahu sebelah kiri kan, luar biasa. 1, 2, 3. Iya toh? Buktinya apa coba? Masih melayani semua, masih bisa bersyukur, masih bisa memuji Bapa, ada amin? Itu kan dia menjaga suhu itu tetap stabil begitu. Jadi lu sudah kecewa dan akhirnya mati di situ. Meninggalkan Bapa. Yang keempat, mencegah infeksi. Kantung ketuban dan cairannya menciptakan penghalang alami terhadap infeksi dari luar tubuh ibu. Air ketuban itu dahsyat sekali ya. Dia bisa membuat ini bayi tidak terinfeksi kakak. Begini. Jadi proses pemeliharaan Bapa dalam hidupmu sepanjang ini untuk apa? Supaya lu tidak kena virus. Virus iri hati, dengki, amarah, apalagi? Virus apa lagi? Kasih tahu sebelah kiri kan, lu yang tahu toh. Sebutkan sendiri dalam hidupmu. Seberapa banyak kamu di antara kamu ini yang suka kena virus? Coba kalau kena virus jengkel tuh, loyo tidak sepanjang hari. Sudah ada semangat tidak? Apalagi pas mau buka pintu begini, dia. Apalagi satu kantor. Padahal dia tuh dia lantai 1, lantai 2, lantai 1, lantai 2, lantai 1, lantai 2. Dan pas mau ke lantai 2 itu lewat pasti di lupung hidup nih. Coba lihat sebelah kiri kan memang benar-benar mencengkelkan. Tetapi kan kamu tidak boleh terinfeksi. 1, 2, 3. Ya itu cara Bapa memproses kita ya. Melindungi kita tuh dahsyat sekali. Makanya kamu ada komunitas, kamu ada gerejamu, kamu ada komunitas di gereja kamu masing-masing. Ada KTB misalnya, kelompok tumbuh bersama, sharing, ada carousel. Itu tuh membuat kita tuh untuk tidak terinfeksi. Jadi bagus sekali. Ada amin? Itu cara Bapa. Ini belum jadi manusia baru. Jadi jangan berpikir sudah pelayanan sudah jadi manusia baru. Kemudian sudah pergi dalam artian ritual agamawi gerejamu. Kemudian saya sudah keluar dari air langsung saya jadi manusia baru. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Baru masuk dalam ketuban. 1, 2, 3. Yang kelima, baca. Mendukung, lihat, mendukung perkembangan paru-paru untuk nafas ini. Ketika janin menghirup dan mengeluarkan air ketuban, dia latihan bernafas. Itu membantu perkembangan paru-paru agar siap bekerja setelah lahir. Kan ada proses supaya lu tahan banting toh kakak, lu pun nafas panjang toh. Makanya lu olahraga, lu kena pukul banyak, lu kena tendang banyak, lu tidak dihargai. Itu latih nafas, setahun, latih nafas. Jadi kalau ada orang usir lu dari tempat lu, ada orang yang tidak menghargai lu, itu artinya latihan nafas. Latihan apa? Ngomong, latihan bernafas. Kuat, latihan bernafas. Iya, supaya nafas panjang. Kan kadang-kadang ketong buat kesalahan ini kan dari ketong pun diri, bukan dari lingkungan. Dari ketong semua ada, dari orang yang suka ketong juga ada. Itu kan latihan semua. Latihan bernafas. Supaya keluar itu bernafas. Jangan lu lahir baru lu mati. Sudah boleh. Lu harus hidup. Lu pun nafas harus panjang. Ini bagus sekali kak. Saya merenungkan ini saya ketawa-ketawa sendiri. Depan komputer astaga. Ya. Berarti ketong semua ini masih ada dalam air ketuban ya Bapak. Dia bilang ya lu masih dalam proses. Lu belum lahir baru. Buktinya lu masih pikir ini. Buktinya lu masih berkata-kata ini. Buktinya lu masih dalam pikiran lu ini seperti ini. Hatimu seperti ini. Astaga iya ya Bapak. Mohon maaf Bapak. Saya pikir saya sudah lahir baru ya Bapakku. Oh belum. Kamu belum mengenakan manusia baru. Kamu harus menjadi manusia baru. Lewat proses ini. Jadi ketong semua ini masih ada dalam sini.
di bungkusan ini teman. Ada amin? Coba lihat sebelah kiri kanan. Tetap semangat ya, masih dibungkus. 1, 2, 3. Ya, belum keluar. Anda belum semua ini terlahir semua. Belum. No. Jangan sombong kamu. Jangan berpikir kau terlalu rohani. Kau lebih baik dari orang lain. No. Lu masih sama dengan beta. Lu masih sama dengan yang lain. Kasih tahu sebelah kiri kan. Masih di dalam kantong. Amin. Wih, ketong sudah dapat banyak di paling besar. Ngeri. Iya, latih nafas, latih. Yang keenam, mendukung perkembangan sistem pencernaan kakak. Lu harus latih itu semua supaya waktu lu terlahir baru, lahir jadi manusia. Kan sistem pencernaannya lancar. Lu tahu memfilter mana yang benar, mana yang tidak. Mana yang tidak berguna, buang. Bukan semua ini lu tampung sah. Kan ada orang yang punya jadi tempat curhat toh. Siapa sini biasa jadi tempat curhatnya orang? Kalau dia kuat amin, dia sudah kuat kakak, dia juga ikut terbawa. Makanya butuh lahir baru supaya lu punya sistem pencernaan itu oke. Karena ketika yang masuk ini tidak semuanya bisa membuat lu kuat. Pasti ada yang membuat itu menjadi virus dan terinfeksi. Tapi kalau sudah manusia baru, dia keluar tuh langsung set. Ini di jamban sana keluar. Begitu kak. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Masih dibungkus toh, masih diproses kakak. Untuk latih pencernaan. 1, 2, 3. Ya. Jadi kalau ada masalah, ada tekanan itu pikir. Latih pernafasan, latih pencernaan. 1, 2, 3. Ngomong kuat, 1, 2, 3. Kalau ada masalah, kalau ada proses, itu latih apa? Coba kamu ada masalah. Pasti nafasmu pendek enggak? Sesak tidak? Coba kamu ada masalah. Kamu punya permisi ya, buang air besarnya pasti tersendat tidak? Tai keras toh? Pasti kalau beban berat sekali itu pikiran sekali. Nafas. Aman kok. Ya. Makanya ketika orang ada masalah itu mau cerita, dia pasti tarik nafasnya panjang-panjang. Betul tidak? Bisa beta bicara sekarang? Makanya ini latih nafas ini. Latih apa lagi? 1, 2, 3. Jika air ketuban terlalu sedikit atau terlalu banyak, bisa menandakan. Makanya semua proses dalam hidup kamu itu pasti pas. Dia tidak akan pernah melebihi kekuatan kamu. Pasti pas. Dan ketika kamu punya masalah, pasti pas. Pasti kamu bisa menyelesaikannya. Pasti kamu bisa melewatinya. Setuju katakan amin. Dia tidak banyak, dia tidak sedikit. Pas dia punya proses buat kamu. Makanya kalau kamu masih seperti janin, jangan bergaya. Masuklah dalam proses itu lebih dalam. Supaya apa teman-teman? Supaya cukup 9 bulan engkau ada di dalam rahim. Supaya kau keluar sudah. Berarti kan Bapak punya range waktu. Setuju katakan amin. Tidak mungkin lu jadi bayi terus, jadi janin terus. Jadi bayi terus dalam sini. Mau kapan? Mau sampai kapan? Kenapa Bapak suruh saya bicara ini terus buat kamu? Sudah waktunya kau terlahir sudah. Terlalu lama. Ingat, terlalu lama itu membusuk. Ini saya tidak tulis di sini, saya lupa tulis. Terlalu lama bayi di dalam perut ibu, makanya terjadi proses pembelahan atau sesar. Bukan cesar di sini, tapi sesar. Belah. Kasih keluar bayi. Ya. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Semua proses pemurnian selalu pas. Tidak lebih, tidak kurang. Dan pasti kamu bisa menyelesaikannya. 1, 2, 3. Ya. Jadi kalau ada orang bilang begini. Wih kakak beta punya proses hidup ini ke karmana kafi ke Tuhan ini kau sudah habis-habis dan beta kau kafi. Belum habis satu lagi, belum habis satu. Betanya jawab. Pasti lu pun kekuatan tuh jauh dari yang lain. Makanya lu belum habis satu lagi. Memang lu terlalu tangguh nah. Lu terlalu kuat. Kan Alkitab bilang tuh tadi kan ini. Kalau terlalu lebih, kalau terlalu kurang juga masalah. Terlalu lebih juga masalah. Jadi selalu pas. Jadi kalau ada masalah pasti kau bisa kasih tahu. Tidak ada masalah yang tidak punya jalan keluar. Yang tidak punya jalan keluar itu hanya orang buta. 1, 2, 3. Kalau kau punya masalah pasti ada jalan keluar. Karena semua masalah, baik itu karena kamu sendiri punya kelakuan, ataupun karena faktor eksternal, tetap itu semua baik buat kamu.
latih pencernaan dan latih nafas panjang. Setuju, katakan amin. Latih supaya kekebalan tubuhmu kuat, supaya tidak gampang terinfeksi dengan iri hati, kedengkian, amarah. Supaya jangan lihat laki-laki langsung jatuh cinta, lihat perempuan langsung jatuh cinta. Kasih tahu sebelah kiri kanan, virus. 1, 2, 3. Itu berarti air ketuban terlalu banyak. Jadi kalau kamu semua ada masalah kemudian mengeluh, kasih tahu, ingat air ketuban terlalu banyak, kok sedikit ini. Jadi teman-teman sudah harus bisa mengerti sekarang kita semua dalam posisi apa, teman? Masih ada di dalam rahim. Sudah dalam proses mau persiapan untuk bersalin suni. Tapi kalau kau rasa belum, kau rasa masih kayaknya Tuhan masih memproses saya deh, Kak. Oke. Kamu bisa kan mempercepat? Kamu lihat sekarang teknologi. Anak belum lahir juga sudah diperiksa cepat. Ibu ini bisa ibu? Belah kok, belah. Sesuai dengan tanggal cantik. Sekarang suka-suka sekarang. Belum waktunya melahirkan, belum bukaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bukan berapa belum melahirkan? 10? Bukan 14? Tidak ada. Kakak gila yang 14. Ya, misalnya bukaan 8, bukaan 9 misalnya. Belum ada, tiba-tiba bilang gini, ibu ini cocok ini untuk belah. Belah saya ibu paling aman. Coba lihat sebelah kiri kanan, mau belah, mau lahir normal juga semuanya. Haleluya, 1, 2, 3. Kemudian kita lihat yang berikut, Kakak. Lanjut, ini baru air nih, baru jamara ya. Terus, Kak. Tahapan pertama, air. Baca, 2, 3. Apa itu air? Air di sini tapi lambang dari pertobatan dan pemurnian hati. Dalam Alkitab, air digunakan sebagai gambaran pembersihan dari kenajisan dan keterikatan pada dosa. Kita buka Yeskiel 36 ayat yang ke-25. Di situ ada tulis itu. 1, 2, 3. Aku akan yang akan mentahirkan kamu dari segala, baca kuat, 1, 2, 3. Aku akan mencurahkan air jernih kepadamu yang akan. Jadi benar, kita semua ini butuh masuk dalam air ketuban. Tanda kutip ya, ini bukan ketong masuk dalam ini, bukan. Tapi air proses pemurnian hidup. Setuju, katakan amin. Kenapa? Ketong semua sudah terlahir dalam daging di sini nih. Ketong semua harus masuk ke dalam proses namanya proses air. Masuk di sini. Ini belum lahir, bos. Ini seperti seolah-olah kita masuk dalam air ketubannya ibu kita. Ini ada di sini. Ketong semua dihantam di sini, kakak. Diperbaiki di sini. Semua dilatih di sini. Di sini, ini prosesnya di sini, kakak. Proses pemurniannya di sini. Nanti sebentar baru ketong ke sana ya. Terus Yohanes 3 ayat 5 tadi sudah baca. Ayat yang ketiga, Cet. Saya kasih kamu supaya mengerti cepat-cepat. Ada Roh Kudus semua toh? Amin dulu. Ya. Baca 2, 3. Baca nih kamu. Omong begini kamu paling setengah mati. Ini karena menyangkut diri kamu tuh. Baca tuh teratur sedikit. Manusia pertama-pertama harus disucikan. Dibersihkan dari mana? Dari dosa. Dari apa? Dari dunia. Dari apa? Kedagingan. Begitu bacanya. 2, 3. Manusia pertama-pertama. Lagi. Tahap ini adalah apa? Pemurnian motivasi, ini pola pikir. Tahap ini adalah apa? Pertobatan sejati. Tahap ini sampai pada titik penyesalan yang mendalam. Jadi orang bertobat belum tentu kakak dia menyesal. Makanya kamu kalau mau bertobat itu harus sampai pada tahap penyesalan yang mendalam. Jadi kalau kamu hanya bilang bertobat, tanpa kamu masuk ke dalam penyesalan yang mendalam, tidak akan ada perubahan hidup dalam hidup kamu, tidak ada. Bisa nangkap sampai di sini kakak? Makanya kamu mau disucikan, kamu mau dibersihkan, kamu butuh proses, kamu butuh tantangan, kamu butuh masalah. Dalam hidup kamu tuh kamu butuh. Supaya apa? Motivasi kamu berubah. Pola pikir kamu berubah seperti kata Alkitab. Berubahlah dengan pembaruan akal budimu. Bagaimana kau bisa berubah dengan pembaruan akal budimu? Kau tidak pernah mengalami masalah. Ataupun masalah datang, kau hanya mengeluh. Kau hanya menggerutu. Kau hanya menyalahkan orang lain. Kau hanya cuma mengatakan bahwa orang tidak suka sambeta.
Coba lihat sebelah kiri kananmu. Tidak akan ada perubahan dalam hidup kamu. 1, 2, 3. Kamu akan jadi orang seperti itu terus. Kamu tidak akan pernah bisa lahir baru, tidak bisa. Kamu akan terus ada di dalam ini seperti air ketuban ini. Kamu terus ada dalam proses pemurnian terus menerus. Makanya kamu jangan heran, kamu punya hidup hanya terputar di area yang sama. Kau jatuh di dosa yang sama terus. Kau betanya cuma di sini dan di sini dan di sini terus. Benci dan benci terus. Mungkin orang yang berbeda lu benci. Tapi kata benci itu selalu ada dalam dirimu. Kenapa lu tidak berani mengampuni orang yang menyakiti hatimu? Coba lihat sebelah kiri kanan. Hei, berani disakiti. Supaya kau bisa mengampuni yang lain. Mengampuni yang menyakitimu. 1, 2, 3. Omong kuat ya, kamu nih kenapa takut? Katakan berani disakiti. 1, 2, 3. Siap disakiti? Berani ditinggalkan? Sudahlah, jangan nanti kita omong kita air mata semua nanti ya. Sudah ya. Itulah tahap pemurnian pola pikir. Tahap pemurnian apa kakak? Butuh masalah. Butuh persoalan. Karena itu sangat amat penting ini. Ini otak ini. Ya Kafik, tadi sudah ditegur Tuhan. Sudah ditegur Tuhan. Habis lu sudah datang doa. Sudah datang ikut kelas. Sudah datang ikut pengajaran. Sudah akan datang ibadah. Itu suka Fik, beta mau berubah. Mau berubah. Baru mau. Bukan langsung melangkah. Berarti kan masih dalam perencanaan. Berarti belum murni motivasinya. Belum murni pola pikirnya. Butuh masalah tambah berat. Supaya apa? Semakin kencang. Setuju katakan amin. Jadi kalau kerja di tempat kerja kamu, dimarahin oleh pemimpin kamu, dimarahin oleh bos kamu, itu adalah proses mengubah pola pikir kamu. Pemurnian cara pandang kamu. Setuju katakan amin. Jadi kalau ada orang yang sudah kau cintainya begitu dalam, kemudian dia mengkhianati kamu dengan jalan seorang wanita yang lain, yang ternyata dia adalah sepupunya lo. Kasih tahu sebelah kiri kanan, siap disakiti. 1, 2, 3. Iya, jangan baru pacaran, itu pacar itu aja kawan nona yang lain, pergi makan di hula-hula, kemudian dia di sini meruak, dia di sini marah-marah, dia di sini sonde terima, dia di sini menyalahkan si wanita yang diajak itu bilang begini, lu mulai merebut beta pun pacar. Berarti kamu masih ada di dalam air ketuban. Kenapa ketawa? Memang kejadian kah? Saya mencoba untuk mengungkit yang lalu atau sedang terjadi? Coba lihat sebelah kiri kanan, astaga. Ya, motivasi harus berubah. Setuju katakan amin. Wow, pemurnian itu sedang terjadi. Setuju katakan amin ya. Pelan-pelan, tapi jangan terlalu ikut terus di situ, kota putar di situ terus. Latihan pencernaan, latihan otot-otot ini kan sudah otot kiri dan otot kanan sekarang. Sudah di otot kaki dan otot di kepala toh semua toh. Ini jangan cuma di otot tangan terus. Nanti lu lahir lu pun tangan yang besar duluan. Karena otot tangan. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Ayo semua ayo semangat. 1, 2, 3. Ya. Kemudian ada namanya pertobatan sejati. Jadi dalam air pemurnian ini kakak ada namanya pertobatan sejati. Jadi pertobatan sejati itu sama dengan masuk dalam proses untuk lebih dalam yaitu penyesalan yang mendalam. Bisa nangkap sampai di sini? Jadi pertobatan sejati itu puji Bapa dia sudah mulai berubah pelan-pelan. Tapi kadang-kadang dia masih buka pintu dosa sedikit-sedikit. Tapi kalau sudah penyesalan yang mendalam kakak, dia benar-benar membenci dosanya. Dia benar-benar tidak suka dengan itu dosa. Karena dia menyesali semua apa yang dia buat. Makanya pertobatan itu harus sampai pada penyesalan yang mendalam. Kasih tahu sebelah kiri. Kalau lu hanya baru bertobat saja, lu bisa berbuat dosa besok. 1, 2, 3. Ya, tapi kalau penyesalan yang mendalam, stop di sini. Kenapa? Kan penyesalan mendalam tuh kerasa kikir mana? Itu pasti kamu semua. Itu kan soal hati. Ada amin? Itu kan soal sesuatu yang betul-betul mengkorek jiwa kamu. Ini saya lihat-lihat masih tahap 1, motivasi. Karena kadang-kadang pas lihat orang datang dengan baju sedikit,
Kayaknya kurang bagus Dedi. Dia tidak ada urusan dia mau baju kuning merah, terserah dia. Ya toh? Berarti ketemu pemotivasi ini kurang bagus. Gitu. Orang menyanyi sedikit, lu ketawa. Kasih tau sebelah kiri, coba lu yang menyanyi. Rani begini pasti ini. Oke, terus. Terus Kak. Kapan? 2, 3. Kapan seseorang masih dalam tahap air? Terus, saat ia masih proses meninggalkan. Jadi kita semua masih dalam air tidak? Jujur, masih tidak? Ardinomi masih dalam air atau suka keluar dari air? Masih proses meninggalkan manusia lama. Berarti kita semua masih dalam air. Padahal sudah hidup di muka bumi sudah berapa tahun? 41 tahun, 42 tahun, 39 tahun, 38 tahun, 35 tahun, 36 tahun, 28 tahun, 29 tahun. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Lu son capek kok. 1, 2, 3. Main di dalam air terus nih. Bab putih. Ya tuh kalau lihat itu main air itu bab putih semua. Oke, lanjut 2. Ketika dosa masih mendominasi. Kalau dosa itu masih menguasai pola pikir kamu. Masih air, masih dalam air, masih dalam air. Jangan bilang gini, beto semua layani di gereja lahir baru. Ya gerejanya lahir baru, lunya sonde. Ya tuh gereja lahir baru tuh yang di sana buka kidung jemaat, yang di sini papa kotangan. Dom bilang itu gereja lahir baru. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Bertobat itu istilah yang salah. 1, 2, 3. Iya itu istilah yang salah ya. Kenapa beta bilang istilah yang salah? Karena memang ketong seolah-olah yang ini soalnya ada Roh Kudus, di sana ada Roh Kudus. Di sini masih manusia lama, itu manusia baru semua. Padahal manusia semua masih sama di dalam air. Belum lahir baru semua. Dia sikaraba dari awal sampai akhir. Tahu sikaraba itu bahasa roh maksudnya. Dia dari awal, pertengahan sampai akhir penutupan doa untuk anak sekolah minggu saja pakai bahasa roh nakar mana. Tapi dia keluar, dia bikin kacau di itu kampung. Dia tukang provokator, dia tukang menjelekkan pendetanya, dia suka menjelekkan majelis gerejanya, dia suka protes kalau ada pendeta khotbah salah. Susah ke dia sekolah teologi saja. Selama dosa itu masih mendominasi Anda punya pola pikir, Anda selalu berpikir yang negatif tentang orang, Anda selalu berpikir yang tidak benar tentang sesama kamu, Anda masih menyimpan segala sesuatu dalam pikiran kamu tentang orang lain. Wow. Bahkan Anda punya kehendak itu hanya cuma mau berbuat dosa saja. Gila, perasaan kamu hanya penuh dengan kedengkian, amarah, iri hati. Soalnya suka kalau orang itu berhasil. Coba lihat sebelah kiri kanan, semakin orang itu berhasil, kau dukung dia, kau support dia. Karena ketika lu naik, lu akan melejit lebih dari dia. Tapi kalau dia naik, lu begini, lu pakai apa nih? Oh beta tahu, lu pun dukungan mantap pasti ini semua dukung lu tuh Sondeka katanya doa sah. Beson percaya. Pasti ada orang dalam Memang di negara Konoha ini pasti semua orang dalam Pak. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Marilah kita berdoa supaya semuanya ujung-ujung anugerah. 1, 2, 3 bukan ujung-ujungnya duit. Ada amin? Selama Anda punya pikiran masih penuh dengan dosa. Kehendak kamu hanya mau buat dosa. Perasaan kamu penuh dengan dosa. Kau masih di air bos. Jangan lu berpikir karena lu sudah di gereja karismatik atau pentakosta tepuk tangan. Lompat-lompat kemudian haleluya, haleluya. Pokoknya orang kan ada banyak sekarang gereja kayak gereja anak muda toh. Di song dinner gini maju semua orang seperti dugem. Goyang-goyang begini. Saya tidak menghina ya. Coba tanya dia pun hidup. Selaras dengan apa yang Bapak perintahkan ke sonde. Saya lagi berdoa supaya orang undang saya pada waktu dong goyang-goyang begitu. Saya suruh bertobat semua. Kamu bantu doa ya supaya jadi nyata. Ya tuh entah di mana saya tidak tahu tapi saya lagi doa untuk itu. Yang ketiga, selama manusia belum sepenuhnya menyerahkan diri dipimpin oleh Roh, dia masih di mana? Dalam air. Oke. Sampai di sini bisa mengerti? Berarti kita semua masih ada dalam proses di dalam air, dalam kandungan. Belum keluar terlahir jadi bayi yang baru atau manusia baru, belum.
Karena kan kamu saya baca begini, kamu bilang, oh iya kakak, beta masih di situ. Oh iya ya, beta pikiran masih suka berdosa, beta perasaan masih menyimpan dendam. Oh beta selalu punya kehendak itu membuat ini orang bikin beta, ini beta dia harus kena fokus sekali dulu kak. Dia bikin beta ke mana kok. Nah itu pasti niat jahat ya. Yang kedua, saya cepat tahap roh. Ini lahir, artinya sudah terlahir. Ini prosesnya, ini jadi lahirnya. Yang kedua, tahap roh atau kelahiran dari roh dan hidup ilahi. Terus kakak, baca 2, 3. Apa itu dilahirkan dari roh? Setiap hati dimurnikan oleh air. Barulah dari rohnya sendiri. Bukan lagi manusia yang berusaha suci. Tetapi roh Bapa lah yang tinggal di dalam dia. Dan baca kuat sekali lagi. Dari A, 1, 2, 3. Setelah hati dimurnikan, barulah Bapa melahirkan manusia baru dari rohnya sendiri. Bukan lagi manusia yang berusaha hidup suci, tetapi roh Bapa tinggal di dalam dia dan jadi Bapa ini yang berjuang di dalam kamu. Bisa nangkap sampai di sini. Ini sudah murni, dia sudah mengeluarkan kamu. Set. Kamu sudah terlahir dalam spirit, dalam roh kamu. Kan kamu sudah besar semua nih, setuju katakan amin. Kamu telah melalui proses lahir, proses di air ini sudah selesai. Keluar sudah kamu. Setelah kamu keluar kakak, yang hidup di dalam kita ini bukan lagi kita, melainkan Bapa. Setuju katakan amin. Sekali lagi, setelah kita keluar dari proses pemurnian air, maka yang keluar itu manusia sudah kosong, ini manusia baru ini. Makanya yang tinggal di dalam kita bukan lagi kita, melainkan Kristus yang tinggal di dalam kita. Setuju katakan amin. Roh Bapa ini yang hidup di dalam kita. Makanya di situ saya tulis bilang apa? Manusia tidak bisa berusaha untuk hidup suci. Melainkan Bapa yang hidup di dalam kamu. Yang melahirkan semua karakternya dia. Itu yang ada di dalam kamu. Setuju katakan amin. Jadi ketika seseorang sudah habis dimurnikan, dia keluar. Ini sudah jadi manusia yang baru nih. Maka yang hidup di dalam dia itu Bapa. Makanya selalu bilang apa? Yang selalu diperbarui. Yang selalu diperbarui itu maksudnya apa? Apakah dia buat dosa lagi? Sonde. Dia terus mengalami perubahan demi perubahan. Dia semakin dimurnikan lebih lagi. Ini sudah murni nih. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Sampai mana kakak? Sampai lu menjadi serupa dan segambar dengan Bapa. Kan lu baru lahir baru di sini. Baru seperti anak bayi di sini. Lu butuh makanan di sini. Setuju katakan amin. So ini mungkin langsung jadi besar. Langsung jadi hebat. Lu berproses lagi. Di mana seutuhnya lu penghidup dikuasai oleh Bapa di sini. Makanya lu melangkah pelan-pelan seperti seorang bayi, seorang anak 2-3 tahun, latih jalan pelan-pelan. Lu mulai mendengar suara Bapa mengontrol kamu, mau melakukan dosa ada suara bilang stop. Lu mulai taat, mulai begitu, mulai kakak. Mulai terus kakak. Lebih pekah dari yang di sini. Lebih lagi yang di sana dari yang di sini. Gila kakak. Karena yang hidup di dalam kamu bukan lagi kamu. Kan yang kamu kan sudah mati di sini. Sudah selesai di sini. Setuju katakan amin. Sudah habis di sini. Maka yang di sini yang masuk itu yang baru. Bapa yang di sini. Makanya tubuh kamu akan menjadi tubuh yang baru. Makanya disebut tubuh yang hidup, tubuh yang kudus, tubuh yang berkenan di sini. Makanya ketika kamu pergi beribadah, kamu beribadah yang sejati. Bukan soal konsep ibadahnya. Mau pokok tangan kau, mau diam-diam ke, mau apapun juga. Bukan itu. Soal ibadah yang sejati itu soal pribadi kamu. Roma pasal 12 bilang apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi persoalan ibadah itu bukan soal musik yang bagus. Bukan soal tata ibadah yang indah. Tapi soal siapa yang datang beribadah waktu itu. Selama yang kamu datang ini beribadah ini adalah manusia-manusia yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Bukan ibadah yang sejati. Ibadah seremonial. Sebagai orang Kristen. Pada umumnya beribadah seperti apa ya begitu. Sebenarnya ibadah yang sejati itu kita. Kita yang memberi hidup kita ini. Makanya proses pemurnian di air ini kamu harus betul-betul push di sini. Hidup kamu di sini. Setuju katakan amin. Jangan main-main di sini. Supaya ketika kamu terlahir. Benar-benar kamu ada dalam satu posisi. Dia Bapa kita yang hidup itu. Masuk di dalam kamu. Tinggal di dalam kamu. Menguasai kamu seutuhnya. Kamu menjadi seperti 1 Korintus berkata. Bukankah kamu tempat berdiamnya roh Allah? Bait sucinya itu benar-benar terjadi. Kamu benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus kakak. Pap! Dia yang memimpin kamu. Kau tidak bisa berpikir. Motivasi kamu dari roh. Perasaan kamu penuh dengan roh. Kehendak kamu roh. Semua roh habis. Bukan ngeroh ya.
Kalau ngeroh itu orang yang buat-buat seperti seolah-olah dia ada Roh Kudus, padahal tidak ada apa-apa. Kalau dia penuh dengan Roh Kudus itu kakak, dia akan menghasilkan hal-hal yang dari roh. Mari kita lihat terus. Dasar Alkitabnya. Yohanes 3 ayat yang ke-6. Baca 2-3. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh, ini kamu sudah dilahir dari roh ini. Bukan lagi dari daging. Daging dari kita nih di sini. Dari papa dan mama kita. Kemudian kita masuk dalam proses hidup kita masing-masing. Keluar, terlahir dalam roh di sini. Artinya manusia lama kita sudah selesai. Yang masuk ini Bapa kita. Setuju, katakan amin. Oke, baca Roma. Jika roh Allah ada di dalam kamu, maka kamu bukan. Kuat, baca ini kuat. 1, 2, 3. Jika, maka kamu bukan lagi. Tetapi, walaupun sekarang kau masih ada di dalam daging. Tapi tubuh daging kamu adalah bukan tubuh yang mati. Tapi tubuh yang hidup. Tubuh daging kamu bukan tubuh yang najis, tapi tubuh yang kudus. Setuju, katakan amin. Tubuh daging kamu bukan lagi tubuh yang tidak berkenan, tapi tubuh yang berkenan, kakak. Makanya dia berkata apa? Jika roh Allah itu diam di dalam kamu, maka kamu bukan lagi hidup di dalam daging, tetapi dalam roh. Hidup dipimpin oleh roh. Bukan ngeroh. Bukan hidup dipimpin oleh roh itu lu harus berbahasa roh. Itu karunia roh. Jadi jangan terlalu bermimpi. Kafik bilang dipenuhi oleh Roh Kudus. Salah satu tandanya adalah beta dipenuhi oleh roh. Salah satu tandanya lu dipenuhi oleh Roh Kudus adalah apa? Berubah dari lu tukang pikir negatif tentang orang, sekarang berubah menjadi lebih baik. Ada amin? Itu contoh ya. Terus artinya ayat yang C, 2, 3. Ia mengenali suara Bapa, hidup dalam kehendak Bapa, dan kuat. Ini penting sekali, ini poin. 2, 3. Manusia mulai hidup bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi karena ia mengenali suara Bapa, hidup dalam kehendak Bapa, dan menghasilkan buah roh, bukan menghasilkan bahasa roh. Berbahasa roh itu harus diartikan. Karena ketika bahasa roh itu disampaikan di depan umum, maka fungsinya apa? Mengartikan untuk membangun jemaat. Tetapi kalau bahasa roh itu untuk membangun dirimu sendiri, itu hanya cuma melafalkan pada diri sendiri. Karena untuk membangun dirimu sendiri. Tapi kalau sudah di depan jemaat, lu berbahasa roh, lu harus punya karunia untuk mengartikan bahasa roh. Setuju, katakan amin. Itu Alkitabiah, itu Alkitab yang tulis. Bukan lu harba biru dari awal sampai akhir lu bahasa roh. Orang semua lagi ini orang gila. Lu pimpin pujian sedikit bahasa roh. Lu pimpin berdoa sedikit bahasa roh. Artikan dong. Tidak ada yang salah dengan bahasa roh. Tapi hidup menghasilkan buah-buah roh jauh lebih penting dari berbahasa roh. Setuju, katakan amin. Bukan tidak boleh ya, silakan. Baca ulang ini yang kecil. 2, 3. Manusia bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi ia gila ya. Wow. Dan kapan seorang itu hidup dalam roh? Seseorang hidup dalam roh. Terus, kapan? 1, saat kehendaknya tunduk penuh kepada. Dia mau ini, tapi Bapak bilang son. Contoh Bapak bilang berhenti makan daging babi. Siapa? Bukan, Bapak. Ini daging paling enak Bapak. Bapak kenapa cipta daging babi? Bapak kenapa cipta ini hewan namanya babi? Alkitab bilang haram. Kemudian ketong di Kristen bilang apa? Petrus dapat penglihatan. Ada kain putih, lenan putih. Di atasnya semua hidangan, semua daging. Maka apa yang masuk itu tidak menajiskan. Tetapi yang keluar itu yang menajiskan. Karena itu dari dalam hati. Jadi boleh makan mau barang haram kasonde. Yang penting dalam nama Yesus semua halal. Kan ada pemahaman begitu, silakan. Tapi kan ini bukan soal makan dan minum. Soal ketaatanmu kepada perintah Bapa saya. Berhenti makan. Lu stop makan kosong. Kan tidak. Ada yang sembunyi-sembunyi. Ada yang pergi di seibabi di baun sana. Kemudian sembunyi. Lu sudah tahu beta sonde makan, lu pergi ke sana di Facebook atau di WA.
Pas bilang begini, wih makan babi terus. Oh jadi Kak Victor sini tidak makan babi. Saya tidak makan daging babi. Sudah 14 tahun. Saya taat sama bapak saya. Terserah lu mau bilang apa. Ini Islam? Yes. Kristen? Yes. Siapa Anda sebenarnya? Aliran kepercayaan. Tanya-tanya sedikit agama. Sedikit Islam kan? Memangnya hanya orang Islam yang tidak makan daging babi. Advent juga tidak makan daging babi. Advent lebih ekstrim. Kopi saja tidak minum. Teh tidak minum. Supaya kamu tahu. Gula tidak minum. Kau kalah semua dengan Advent ini. Coba lihat sebelah kiri kan, kalah kita ya. Begini. Saya bukan kasih contoh supaya kamu semua harus, Kak Fikson, bukan. Itu kan pribadi saya dalam ketaatan saya. Sebagai bukti hidup saya dipimpin oleh Bapak saya. Ada amin? Kalau ketemu sudah mulai sampai mau dihidup dipimpin oleh Bapak ya seperti itu. Apa yang diinginkan Bapak sekecil apapun juga lu harus taat. Walaupun dunia ini bilang itu paling enak, terserah lu. Belajar untuk taat itu susah kakak. Ada amin. Banyak sekali tantangan. Itu salah satunya daging babi. Tapi kalau kau punya hati masih rindu dan daging babi, makanlah. Tidak ada orang yang melarang. Saya hanya mengajar kamu soal ketaatan kepada perintah Bapak saya. Setuju katakan amin. Amin. Lebih percaya kata Alkitab atau kata hamba Tuhan? Tapi kenyataannya? Makanya tunduk kepada pimpinan Bapak atau pimpinan hamba Tuhan. Gembala, pendeta, lebih percaya mana coba? Ya realitanya lebih percaya manusia atau daripada Bapak. 2, saat manusia lama telah disalibkan dan dia hidup sama seperti Kristus hidup. Nah Tuhan Yesus tidak makan daging kakak. Dia hanya makan itu ikan goreng supaya kamu tahu. Selama Tuhan Yesus hidup di muka bumi tidak makan daging. Kak Victor kita tahu saya. Kok buktinya dia selama hidup dan murid-murid makannya sayur. Kalau ada nasi di situ makan nasi. Kemudian dia hanya cuma makan ikan. Karena memang yang jago di sini tukang tangkap ikan. Nah. Coba waktu itu ada yang suka ini panah-panah. Rusa waktu itu. Makanya Tuhan Yesus juga makan rusa ya. Tapi karena memang nelayan semua. Tapi memang kasih tahu sebelah kiri kanan. Tubuh yang kudus kakak. Yang terlahir bukan karena keinginan laki-laki dan perempuan. Sudah pasti tidak makan daging. Pasti makannya ikan. Percaya saya. Karena Adam waktu terlahir diciptakan pertama kali. Adam tidak makan daging kakak. Adam itu makan buah. Itu supaya kamu tahu. Makanya seluruh pencernaan kita ini didesain untuk betul-betul khusus sayur dan buah. Gigi kita ini didesain untuk mengunyah. Ngunyahnya sayur dan buah bukan daging. Kasih sebelah kiri kanan. Gara-gara Hawa ini semua berubah. 1, 2, 3. Makanya manusia yang makan daging umurnya pendek. Manusia yang makan daging umurnya apa? Kasih tahu sebelah kiri kanan, lebih tua. 1, 2, 3. Tidak apa-apa ya omong saja toh. Orang yang makan daging usianya diperpendek. Dari 150 tahun turun jadi 70 tahun. Jadi siapa yang mau umur panjang berhenti makan daging. Haleluya. Jadi saat manusia lama disalibkan, manusia hidup sama seperti Kristus. Ada amin Om Cesar? Kalau belum bisa tak usah ikut. Santai aja, tidak ada yang dosa. Yang penting pikiran murni, hati kudus. Setuju katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Saat kuasa dosa tidak lagi mengikat. Dan orang itu hidup dalam kemenangan dan jadi keinginan itu dibuai untuk melahirkan dosa sudah tidak ada lagi. Artinya dia keinginan sudah ada lagi. Keinginan untuk buat dosa ya, bukan keinginan untuk makan. Makan itu kan butuh keinginan bos. Kalau sudah ada keinginan lagi, lu lihat makan. Saya mau hidup kudus, itu bodoh namanya ya. Manusia itu butuh makan guys. Kasih tahu sebelah kiri kan. Makan. 1, 2, 3. Makan, minum itu butuh tidak? Kalau tidak ada keinginan, tidak ada ini kekuatan untuk angkat sendok tidak ada. Yang dimaksudkan keinginan sini, keinginan berbuat, keinginan melahirkan dosa. Oke, stop situ ya teman-teman. Jadi ciri orang itu sudah hidup baru atau memiliki tubuh baru adalah apa kakak? Saat kehendaknya tunduk penuh kepada kepemimpinan Bapa. Saat manusia lama telah disalibkan dan dia hidup sama seperti Kristus hidup. Kristus hidup itu semua kakak. Bukan hanya mujizat, bukan hanya khotbah kakak. Tapi dari gaya hidupnya, cara makannya, semua lu ikut dong. Dia saja usir setan pi babi-babi, tapi makan itu babi. Saya kasih buka lagi sedikit.
Supaya kamu bertobat itu sungguh-sungguh. Saat kuasa dosa tidak lagi mengikat. Saat kuasa dosa tidak lagi mengikat. Dan orang itu hidup di mana kakak? Dalam kemenangan. Ada masalah terus. Hatinya tetap dia jaga dalam damai sejahtera. Dan hidup dalam kekudusan kakak. Ingat, kudus artinya terpisah dari dunia. Sekali lagi, kudus artinya apa kakak? Terpisah dari dunia. Sekali lagi, kudus artinya apa? Ya, dunia itu isinya apa? 3, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Terpisah dari keinginan daging, terpisah dari keangkuhan hidup, terpisah dari keinginan mata. Itu kudus. Jadi kalau selama kau masih mengikat lu pun diri dengan dunia ini, lu belum kudus. Tapi lu sudah mulai menjauhkan dirimu dari semua yang dunia punya, lu mulai belajar untuk mempertahankan kekudusan yang Bapa sudah kasih buat kamu. Selamat berjuang, masih ada di dalam air toh, belum terlahir menjadi manusia baru, berjuanglah terus. Ingat, masih dalam air itu adalah proses memperkuat otot kamu. Perkuat paru-paru kamu, perkuat jaringan seluruh tubuh kamu, memperkuat seluruh iman kamu. Semuanya proses itu mantap sekali. Jangan menyalahkan dirimu ketika kamu dalam proses. Jangan menyalahkan penciptamu kalau kamu dalam proses. Jangan pula menyalahkan orang lain kalau kamu sedang diproses. Lihatlah bagaimana dia sedang membentuk kamu menjadi satu pribadi yang kuat, yang tahan banting, yang punya nafas yang panjang. Lu bisa bertahan dalam setiap situasi dan kondisi. Jangan salahkan siapapun, apalagi lu pun diri, apalagi pencipta kamu. Ngucap syukurlah dalam segala hal. Katakan engkau baik ya Bapa ketika engkau mengizinkan aku dalam ini masalah. Katakan semua baik adanya. Lu jatuh, bangun. Tidak perlu lu menuduh lu pun diri bahwa lu layak atau tidak layak. Yang bisa membuat lu pun diri layak atau tidak layak adalah siapa? Bapamu di surga. Bapamu saja tidak biasa bilang, lu sudah layak. Enggak. Bapak kita bilangin, lu jatuh. Ayo. Ini tangan. Maka dia bilang apa? Gadamu dan tongkatmu selalu menyertai aku. Ketika aku adalah lembah kekelaman. Dia punya gada, dia punya tongkat menyertai kita. Hai kakak. Artinya apa? Dia tidak pernah meninggalkan kamu sekalipun lu buat salah. Dia mau mempertahankan kamu. Supaya kamu sampai pada posisi lahir baru. Punya tubuh yang kudus. Punya tubuh yang hidup. Punya tubuh yang berkenan di hadapan Bapa. Karena yang dia inginkan itu ibadah yang sejati. Bukan ibadah yang pokok tangan lu guling-guling di sini lu. Melempar di sini, lempar kiri kanan, lompat-lompat. Dulu Kak Victor model begitu, maunya orang semangat. Tapi semakin ke sini, kesaksian yang terakhir. Tidak, Bapak ajar saya bukan itu. Karena itu hanya euforia, orang semangat-semangat, pokok tangan, haleluya. Ya. Baik juga, tapi bukan itu menjadi tujuannya. Bangkitkanlah semangat orang untuk berjuang di dalam hidupnya. Bawa mereka untuk mengenal Bapakku dengan benar, itu kata Bapak saya buat saya. Buat mereka untuk bisa lahir baru. Karena kalau mereka hanya terputar di dalam air saja, mereka tidak akan pernah sampai penuh di dalam roh. Oleh karena itu, usahakanlah kamu sampai pada posisi terlahir oleh roh. Setuju katakan amin. Supaya kau menjadi manusia baru. Mari tundukkan kepala.